Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memperlancar kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan Aryan maju ke depan untuk memimpin doa. Ista'in Abdu'a Ida A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allah berikanlah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Amin. Ditermat hilang udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aryan. Silakan Bu. Oke. Sobahul khair. Kaifalukunna bi khairin. Alhamdulillah. Oke, coba sekarang ditengok kanan dan kirinya. Apakah temannya ada yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini semuanya berangkat ke sekolah. Untuk memastikan Umi akan absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Alia Retno Agustin, dan yang terakhir Wulan Azhari Irawan. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Umi tadi udah nanyain kabar, udah mengabsen. Sekarang Umi mau memotivasi kalian semua ya. Sudah siap mendengarkan motivasi dari Umi? Sudah siap? Oke. Coba. Ini sebenarnya ada dalam hadis ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi yang Umi maksud bermanfaat untuk orang lain di sini adalah tentang menuntut ilmu, tentang belajar. Ilmu yang berkah itu akan menjadi amal jariah kita untuk kedepannya. Oleh karena itu kita harus semangat dalam pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sebelum memulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri semua. Ya. Berdiri tegap semua, karena kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya menggenggam, ya, oke? Ketika Umi menghitung, kalian langsung mulai. Wahid, isnain, salasa. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Umi mau tanya nih kepada anak solihah semua. Siapakah yang pernah merasakan hujan turun ketika kalian sedang bermain di luar rumah? Ada yang pernah merasakan?
Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ada lagi selain Faiha? Nadine? Pernah merasakan? Rame. Bagaimana rasanya? Bahagia, Min. Oke, bahagia, tentu bahagia ya. Tadi aja Umi kehujanan, tapi dengan rasa syukur Umi selalu bahagia. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Umi mempunyai tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama adalah dengan memperhatikan presentasi dan tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi urutan siklus air dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis tahapan-tahapan dalam siklus air dengan tepat. Oke, ini ada 2 tujuan pembelajarannya ya. Oke, biar lebih semangat, Umi punya ice breaking. Mau mengikuti? Mau. Oke ya, ikutin ya. Kalau Umi bilang semangat pagi, kalian gerakannya gini. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Yes. Bisa? Oke. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Ulangi sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Yes. Oke. Sudah semangat? Sudah semangat hari ini? Sudah. Kita lanjut ke materi hari ini. Umi mempunyai materi 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi siklus air dan proses siklus air. Sebelum memulai pembelajaran, Umi punya lagu ya tentang siklus air. Oke, semuanya dengan semangat mengikuti lagu tentang siklus air dengan nada naik beca. Semuanya bisa? Bisa naik beca? Oke ya. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Oke, tadi sudah menyanyi. Sekarang kita akan membahas tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi yang terjadi secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Ini namanya siklus air ya. Proses perpindahan dari permukaan bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi akan terjadi secara terus-menerus. Dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan? Viken? Apakah air di buminya akan habis? Oke, boleh. Oke, Umi jawab pertanyaan dari Viken. Tentunya air yang ada di permukaan bumi ini tidak akan habis, melainkan akan berkurang. Jawabannya itu ya Viken, tidak akan habis tetapi bisa berkurang. Tadi kan udah Umi bagi nih 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok audio Tori, ada kelompok visual dan kelompok kinestik ya. Sudah? Ini tergantung dengan kebutuhan siswa, makanya Umi bagi seperti itu ya. Oke, sekarang Umi menampilkan video pembelajaran ya. Anak-anak Solihah mohon untuk memperhatikan video yang Umi tampilkan nanti, oke? Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia.
yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es. Umi, bolehkah saya bertanya? Boleh. Setelah menonton video tadi, saya ingin bertanya nih. Dari mana asal air hujan yang turun ke bumi ini? Oke, Umi jawab ya pertanyaan dari Clarissa. Air yang menguap itu adalah air yang menguap. Jadi dia akan menguap. Mengapa demikian? Karena ketika hujan, air yang menguap itu ya dari airnya itu, dari air bawah laut dan naik ke atas dan akan kembali lagi ke tanah. Oke. Aku mau nanya, Mek. Boleh? Mengapa air di laut tidak pernah habis meskipun terus mengalir? Oke. Karena kenapa air laut tidak akan habis? Tentu tidak akan habis ya. Itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Karena air laut tidak akan habis ketika ada siklus air mengalir, itu akan kembali lagi ke laut karena adanya proses siklus air, makanya air laut tidak akan pernah habis. Tadi kan ada evaporasi, terus kondensasi, ada presipitasi dan infiltrasi, makanya air di laut itu tidak akan habis. Karena dia udah naik lagi nih airnya, dia akan turun kembali lagi karena ada namanya proses siklus air kembali lagi ke lautan. Oke? Fahim tuh? Fahim tuh? Umi sudah membagi 3 kelompok. Ada kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Di dalam 3 kelompok ini Umi mempunyai tugas kalian untuk membuat produk. Iya, yang pertama ada namanya kelompok auditory. Dia membuat lagu mengenai tentang siklus air. Untuk kelompok visual, tugasnya adalah membuat mind mapping yang berjudul tentang siklus air juga ya. Fahim tum? Oke. Untuk kelompok 3 juga ada tugas membuat diorama sederhana tentang proses siklus Oke. Sudah siap membuat produk? Siap ya. Bahan-bahannya Umi kasih. Iya, sudah ditulis. Nah, didiskusikan dulu pakai nada apa ya. Siapa yang nulis? Gimana kalau kita pakai nada balon kode 5? Ya, bekerja sama ya dalam kelompoknya. Ya, pokoknya dalam. Yang ini ini. Kan bos sketsanya kan. Dah, tadinya aku megang. Ini ada ya. Coba dinyanyikan lagi bareng-bareng ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang sudah selesai membuat produknya. Jadi sekarang tinggal presentasi per kelompok. Umi mau dari kelompok auditory dulu. Silahkan maju ke depan semuanya dari anggotanya. Kayak baris semuanya. Oke, yang megang mic siapa? Saya. Nah, oke, yuk baris. Yuk perhatikan temannya yang ingin presentasi ya. Ya, yuk 1, 2, hitung. 1, 2, 3. Air laut menguap naik, terbentuk awan putih. Awan naik jadi tebal, turunlah hujan deras. Air jatuh ke sungai, mengalir ke lautan. Terjadilah siklus air, nikmat Tuhan yang indah. Oke, kasih tepuk WOWO.
produk yang dibuat tadi? Yuk, Umi. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik yang bertugas membuat diorama air akan menjelaskan bagaimana cara membuat diorama air. Pertama, siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, yaitu kardus bekas, styrofoam, kapas, gunting, kertas, dan lem. Dekatkan. Langkah-langkah membuatnya: menggunting dan membentuk kardus menjadi persegi sebagai latar belakang. Kemudian dilapisi dengan kertas berwarna, styrofoam dibentuk menjadi tanah, gambar ditempelkan pada kardus yang telah dilapisi kertas, dan terakhir kapas dipadatkan dan dibentuk seperti awan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, dari kelompok kinestetik dia membuat diorama. Adakah teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok lain kepada kelompok kinestetik? Oke, boleh. Bagaimana dari diorama yang paling sulit kalian buat? Bagian yang paling sulit kami buat adalah ini megangnya gimana? Bagian yang paling sulit kami buat adalah awan dan hujan. Saya kesulitan menempelkan kapas agar terlihat seperti awan sungguhan dan membuat air hujan turun dengan rapi. Tapi dari situ saya belajar bahwa awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Oke, sudah paham Sin? Oke, ucapkan terima kasih kepada kelompok kinestetik. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk WOW untuk kelompok kinestetik. Tepuk WOW. Wah, oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan tentang tahap siklus air dan membuat LKPD siklus air dengan membuat mind mapping. Tujuan pembelajaran adalah untuk menjelaskan tahapan siklus air, menyajikan informasi tentang siklus air dalam bentuk mind mapping, bekerja sama dengan kelompok dan menghargai ide teman. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah kertas karton atau kertas manila, pensil, penghapus, dan spidol warna atau krayon. Langkah kegiatannya adalah mengenal siklus air, diskusi bersama anggota apa saja tahapan dalam siklus air, membuat rancangan desain mind mapping, membuat sketsa awal di kertas coretan, tentukan posisi gambar atau tulisan singkat setiap tahapan siklus air. Membuat mind mapping, gambar atau tulisan tahapan siklus air secara menarik. Membuat desain menarik semenarik mungkin. Tambahkan keterangan singkat pada setiap tahapan. Yang pertama ada evaporasi, yaitu air dari permukaan bumi menguap menjadi uap air karena panasnya matahari. Yang kedua ada kondensasi, uap air kemudian naik ke atmosfer, mendinginkan dan membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi, awan jenuh kemudian menghasilkan hujan salju atau hujan es ke permukaan bumi. Yang terakhir ada infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah. Ada yang mau bertanya? Ya. Boleh. Bagian mana dari mind map kamu yang paling membantu memahami urutan proses siklus air? Bagian paling membantu saya memahami urutan proses siklus air adalah panah dan gambar yang menunjukkan alur dari penguapan, pengembunan, hujan hingga air kembali ke bumi. Karena dengan adanya panah dan gambar tersebut, saya bisa melihat arah dan urutan prosesnya dengan jelas, sehingga lebih mudah memahami bagaimana air terus berputar dalam siklusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke. 3 kelompok sudah presentasi semua. Oke. Kelompok visual, kinestetik, dan auditory.
Dari tugas kalian yang kalian buat, yaitu semuanya berbeda ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Tapi yang kalian buat itu adalah sudah sesuai dengan siklus air atau tahapan siklus air. Yang pertama adalah tadi evaporasi. Yang kedua adalah kondensasi. Yang ketiga adalah presipitasi. Yang keempat adalah infiltrasi. Berarti proses siklus air itu ada 4 tahapannya. Oke, fahim tum? Fahim nah, fahim tum? Oke. Dengan adanya kerja kelompok ini, kalian bisa bekerja sama dengan kelompok lain, dengan kelompok sendiri, kelompok lainnya. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Memotivasi untuk bekerja sama, memotivasi untuk belajar dan lain sebagainya. Oke? Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Kita tepuk WOW lagi. Bosan apa enggak kira-kira? Enggak. Oke. Tepuk WOW. W. Oh. W. Wow. Lebih semangat, tepuk WOW. W. Oh. W. Wow. Oke. Masih ada lagi ice breaking, ya. Coba. Masih ingat tadi pagi 1, kalau 2 tepuknya 2 kali, kalau malam adalah 3 kali. 3 kali, oke. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang, pagi, 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 pagi. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, tadi sudah mengerjakan per kelompok. Sekarang Umi mau ngasih soal yang berhubungan dengan siklus air atau yang kita pelajari tadi. Bisa semuanya kira-kira? Bisa ya. Soalnya berbentuk pilihan ganda dan esai. Mengerjakannya sendiri-sendiri ya, oke? Fahim tuh? Fahim. Nah, disiapkan penanya. Oke. Kelompok visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok auditori ada 7 kan 6 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang terakhir ada kelompok kinestetik berjumlah 6 orang. Oke, di situ ada biodata dulu dilengkapi, nama, nomor absen dan kelasnya ya. Misalkan kelas 5 Zainab, kelas 5 Syafiah dan lain sebagainya. Kerjakan masing-masing ya. Oke, terima kasih kepada anak solihah yang sudah menyelesaikan soal evaluasi berbentuk pilihan ganda dan esai. Oke, setelah kita mempelajari mengenai tentang siklus air, coba di antara kalian ada nggak yang mau menyimpulkan tentang siklus air dan tahapannya? Oke, Viken, silakan maju ke depan. Ya, dengarkan Viken ya. Jadi kesimpulannya yaitu siklus air adalah proses jatuhnya air ke permukaan bumi dan kembali ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Ada beberapa tahapan siklus air. Yang pertama evaporasi, yaitu penguapan air. Kedua kondensasi,
pembentukan awan. Yang ketiga, presipitasi, yaitu peristiwa turunnya hujan. Yang keempat, infiltrasi, yaitu penyerapan air ke dalam tanah. Oke, sudah Viken? Oke. Terima kasih Viken sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum mengakhiri, Umi nih ada kertas untuk mengisi tentang refleksi ya. Refleksi. Misalkan ya, refleksinya seperti ini. Apakah kalian bahagia atau senang ketika mengikuti pembelajaran tentang siklus air hari ini? Apakah ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang bahagia, atau malah membosankan ya? Oke, paham? Terus apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini nanti dicantumkan, ditulis di sini, oke? Paham? Paham tuh? Nadine paham? Paham. Jadi kalian menuliskan refleksinya. Misalkan aku mengikuti pembelajaran hari ini dengan bahagia karena apa? Materi yang kalian dapatkan seperti apa ya? Kalian tulis di kertas yang Umi bagikan, oke? Oke, sudah semua ngumpul? Terima kasih anak solihah yang sudah memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Oke, coba adakah yang mau memberikan kesan dan pesan pada pembelajaran hari ini atau pertemuan pada hari ini? Oke, Clarissa? Oh, oke, berikan pesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini. Boleh maju ke depan? Tahu kan? Ya, kesannya apa? Bisa apa? Dalam pembelajaran kali ini saya sangat senang dan bergembira karena dalam pembelajaran ini saya dapat banyak sekali materi yang bisa saya pahami. Saya berterima kasih kepada Umi karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Oke. Itu saja pesan dan kesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu jawaban Karuna. Terima kasih. Oke, kita tuh beri tepuk tangan untuk Clarissa dan Karuna. Tepuk WAW. Weh. Oh. Weh. Wow. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak di rumah mempelajari tentang siklus air bagi kehidupan manusia ya. Terus itu ada di halaman 115 di buku 5B kelas 5 ya. Pada punya semua bukunya? Punya. Oke, itu nanti Umi tanya siapa yang udah baca siapa. Terus yang nggak belajar siapa, nanti Umi tanyakan. Fahim tuh? Fahim. Nah, oke. Terakhir, sebelum pulang, sekarang bereskan buku terlebih dahulu, dirapikan. Oke. Sekarang ketua kelas dipersilakan maju lagi untuk menyiapkan doanya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Naikkan daraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita roman ilal mudarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aryan, silahkan duduk kembali.